Aku jawab dong, I'm from Indonesia. Terus dia bilang dengan bahasa Melayu. Aku langsung bingung dong, kenapa nih tiba-tiba nanya dari mana aku berasal dengan nada membentak. Karena sebelumnya aku nggak kepikiran kalau sampai dia anggap berusaha menggagalkan usaha menaikkan tarif di atas batas normal. Posisinya gue tuh lagi megang HP dan gue lagi perhatiin si abang Grab driver gue ini udah nyampe mana, karena udah deket. Dia maksa, gue gini lagi dong. Karena gue risih, ya gue langsung jalan, gue melewati dia. Jadi posisinya gini ya. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan untuk wisatawan asal Indonesia yang ingin keluar negeri. Tercatat selama 2024, jutaan wisatawan Indonesia telah berkunjung ke negeri jiran tersebut. Namun setelah di sana, beberapa orang mengalami kejadian tidak mengenakan seperti terkena scam. Akhirnya, mereka berbagi pengalaman di media sosial agar tidak menimpa kalian juga. Perindapan emang gitu, tukang. Oke, aku mau cerita sedikit ya kak, kejadian gak mengenakan selama aku di Malaysia yang berhubungan dengan. Pertama ada di video aku yang di Batu Caves, tapi itu ya udahlah ya, aku juga gak kena kan. Nah yang kedua ini ada di Petaling. Jadi bisa kalian lihat di depan gerbang Petaling ini banyak taksi kan. Ini drivernya kayaknya sih bukan perindapan ya kak, tapi lebih ke arah Bangla gitu. Nah waktu itu aku lagi nunggu Grab, aku kan mau balik ya ke hotel. Terus tiba-tiba ada dua orang bule nih, kayaknya suami istri gitu, nanya ke aku, "Hi, can you show me how to order Grab to KLCC?" Dia bilang gitu sambil nunjukin HP dia yang lagi buka aplikasi Grabnya. Ya udah, aku dengan lugunya, aku tunjukin dong ya caranya, ini gitu. Terus baru setengah ngomong, tiba-tiba tuh taksi driver negor marah ke aku, kayak, hey, no. Aku bingung, terus agak takut juga soalnya mukanya agak marah gitu. Setelah itu si bule mundur dari aku dan lanjut ngomong ke drivernya. Ternyata mereka itu lagi proses tawar-menawar. Si driver taksi ini maksa minta fee Rp40 ke suami istri bule itu untuk perjalanan dari Petaling ke KLCC. Sedangkan si suami istri bule ini awalnya pengen naik Grab kan, karena harganya cuma Rp12 doang. Jadi mereka agak bingung caranya gimana. Terus mungkin karena mereka merasa bersalah sama aku atau mau menghindari konfrontasi, jadi si bule ini pada akhirnya ikut sama driver taksinya dengan fee Rp35. Nah selesai taksinya pergi, aku didatangin nih sama driver taksi lainnya. Dia ngomong, "You from where?" katanya gitu. Aku jawab dong, "I'm from Indonesia." Terus dia bilang dengan bahasa Melayu. Aku langsung bingung dong, kenapa nih tiba-tiba nanya dari mana aku berasal dengan nada membentak. Karena sebelumnya aku nggak kepikiran kalau sampai dia anggap berusaha menggagalkan usaha menaikkan tarif di atas batas normal. Kan bulenya yang nanya duluan. Terus dia bilang, "From Indonesia." Saya kasih paham ke you ya, jangan ikut campur orang cari rezeki, paham? You mau naik Grab, naik. Aku udah takut banget itu. Terus aku bilang sorry gitu, akhirnya dia pergi. Itu pengalaman aku ya, selama negara yang kalian kunjungi masih di Asia Tenggara, lebih besar kemungkinannya jadi korban seperti ini. Kalian harus pintar-pintar cari informasi, jangan langsung percaya sama orang. Buat kalian yang mau ke Kuala Lumpur, Malaysia, hati-hati kalau ke Bukit Bintang karena banyak orang aneh. Jadi ceritanya, gue habis main sama temen gue, terus dia tuh udah pulang duluan naik MRT, sedangkan gue mau naik Grab. Gue nunggu Grab di depan pintu KKV yang arahnya menghadap ke jalanan. And let me tell you, it's freaking crowded, okay? Sangat-sangat ramai. Dan apa yang gue alami? Tiba-tiba ada cowok tinggi bawa-bawa map yang isinya tuh tanda tangan gitu untuk minta sumbangan. Dan dia menyodorkan map itu ke gue. Gue langsung gini kan. Posisinya gue tuh lagi megang HP dan gue lagi perhatiin si abang Grab driver gue ini udah nyampe mana. Karena udah deket. Dia maksa. Gue gini lagi dong. Karena gue risih, ya gue langsung jalan. Gue melewati dia. Jadi posisinya gini ya. Ini pintu KKV nih, pintu masuk. Ini tuh ada etalase kaca, dan gue tuh berdiri di depan kaca itu. Nah, orang itu tuh berdiri di antara gue dan pintu masuk KKV. Waktu dia nyodorin map itu, gue tolak. Gue tuh mau muterin dia kayak gini untuk masuk ke KKV. Karena gue risih, ya lu orang asing, ngapain gitu kan. You know what happened? Dia megang lengan gue. Oh, lancang sekali ya. Gue langsung menepis lengan gue. Hah? Gue lihat dia dengan wajah what the fuck gitu loh, gak bilang apa-apa sih. Terus gue langsung masuk ke KKV. Maksud gue kayak, hello brother, who are you? Why are you touching me?
takut sih enggak, gemeter sih enggak, tapi kayak gue lebih ke oh my god, the audacity, how dare you gitu. Sebenarnya tuh kalau misalkan ada orang kayak nyodorin map kayak gitu, gak tahu ya, gak tahu kenapa, apalagi kalau di jalanan kurang meyakinkan gitu ya. Jadi bukannya nggak mau menyumbang nih, cuman questionable. Karena cara mintanya aja nggak sopan. Dia nggak ada ngomong loh. That whole situation, we are not talking. We are talking with our body language. Ada lagi nih, di Bukit Bintang juga. Jadi gue lagi makan di Toastmaker, gue lagi duduk di depannya. Kan depannya tuh banyak bangku kan, bangku-bangku kecil sama meja kecil. Gue lagi makan nih. Tiba-tiba ada orang yang bawa-bawa map itu juga yang mau minta sumbangan dan tanda tangan. Dan dia cewek. Tapi berdirinya, lu bayangin ya, kan gue duduk nih. Gue duduk. Terus dia berdiri di depan paha gue. Itu kalau dia kesandung, gue mangku dia. Gak apa-apa, lu minta boleh nih, nawarin boleh. Kenapa deket banget ya kan? Posisinya gue tuh lagi makan, jadi gue duduk. Ini meja ya di sini ya. Gue lagi makan spaghetti. Tiba-tiba dia datang dan gue kayak I'm very startled because like I'm eating and then you suddenly appear in front of my paha ya. Ngapain sih? Ya itu aja sih. Kalau misalkan ke KL ya safety matters aja sih ini. KL tuh kotanya relatif aman. Cuman kalau area yang turisti kayak Bukit Bintang, Jalan Alor emang lebih banyak manusia-manusia unik. Nah kalau misalkan ke Kuala Lumpur jangan main cuman di Bukit Bintang doang. Kalian coba ke daerah-daerah lain kayak Damansara, Bukit Jalil, Sunway, masih banyak tempat yang menarik. Dan tempat-tempat lain itu nggak ada orang-orang kayak gini. Hey, saya bagi tahu kamu orang, di Malaysia ada 6 jenis scam yang paling kerap berlaku. Scam nombor 1, investment punya scam. Okay? Mereka akan janji kamu banyak lumayan punya return, akan untung banyak. Bila kamu letak wang saja, esok hari dia tutup kedai. Ini paling kerap investment. Kedua, online shopping scam. Kamu beli apa-apa online, dalam Facebook ke, dalam Mudah ke, dalam Carousel ke, dia letak harga yang memang gila murah. Tapi bila sudah bayar, mereka hilangkan diri. Okay, ingatlah kedua. Scam yang ketiga, mereka janji bagi kerja dengan gaji yang lumayan. Lepas tu kamu kena bayar kos training, kos beli equipment. Sudah bayar, hilangkan diri. Okay, ketiga. Pura-pura bagi kamu peluang kerja yang lumayan. Yang keempat, scam loteri. Malaysia kan ada banyak. Ada kuda, ada toto, ada magnum. Mereka pura-pura cakap, oh kamu sudah menang, tapi kena bayar sedikit wang untuk proses. Mereka minta kamu punya informasi peribadi. Lepas tu kena scam. Kelima, scam cinta. Mereka letak gambar yang cantik, handsome. Lepas tu dalam social media nak jadi kawan-kawan. Okay, ada banyak orang kena lah. Terutamanya orang tua lah, atau lelaki, perempuan pun kena lah. Hati-hati ha. Keenam, ini memang famous, Macau scam. Mereka pura-pura jadi polis lah, pegawai dari LHDN lah. Dia telefon, dia cakap, oh akaun kamu sudah dibekukan, okay, kena buka balik. Itu scam yang paling menakutkan. Mereka sebagai polis nak takutkan kamu. Lepas tu bila kamu takut, kamu kenalah. Video yang dulu saya ada perkenalkan NSRC 997. Kalau kamu kenalah nasib malang lah, telefon 997, mereka akan tolong kamu. Okay? Tolong beritahu semua orang tua, terutamanya orang tua lah. Mereka tak fasih dengan teknologi kan. Banyak senang kena scam. Okay? Jangan bagi cilaka punya scammer, tipu semua orang. Viralkan. Thank you.